Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah untuk hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi berkaitan dengan proses pembuatan bayi tabung. Di mana mungkin sebagian di antara kita kalau melihat judul bayi tabung, mungkin yang ada di benak kepala kita bayi yang berada di dalam sebuah tabung. Nah, oleh karena itu untuk bisa menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana proses terjadinya bayi tabung ini, maka kita akan coba bersama-sama belajar bagaimana terjadinya prosesi pada bayi tabung tersebut. Untuk pemeriksaan yang pertama, biasanya seorang pasangan pasutri, suami istri datang ke sebuah klinik tertentu yang itu tidak sembarangan, di mana klinik tersebut sudah menyediakan berbagai macam perangkat teknologi untuk bisa menyiapkan bagaimana terjadinya proses bayi tabung ini. Kemudian setelah itu diperiksa terlebih dahulu tentang kesehatan daripada pasangan suami istri tersebut. Apakah dari situ terdapat hal-hal yang kurang tepat? Menunjukkan gambar ya. Apakah terjadi hal yang kurang tepat? Maka disinilah proses yang pertama untuk pemeriksaan USG baik dari istri, kemudian hormon suami istri, opiduk dari seorang istri, dan sperma yang dimiliki oleh suami. Setelah diadakan pemeriksaan, kemudian diindikasi tidak ada gangguan hormonal dan seterusnya, maka kemudian diberikan obat penyuntikan untuk memperbesar ovum. Setelah ovum tumbuh menjadi besar, kemudian di sisi lain diberikan penyuntikan untuk memberikan hormon ke dalam tubuh pasutri tersebut. Langkah yang keempat, setelah terjadinya pengembangan ovum dan hormonal yang sesuai, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengambil hormon dari pasutri dengan cara penyuntikan diambil ke area eksternal dari tubuhnya. Kemudian terjadilah di sini dipertemukan antara ovum yang sudah diambil dari istri, kemudian dipertemukan dengan sperma yang ada di sisi suaminya. Kemudian terjadilah di situ pengembangan embrio. Tinggal yang terakhir nanti menunggu daripada penanaman yang sudah dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu. Hasilnya bisa dilihat selama kurang lebih 2 pekan. Apakah selama 2 pekan nanti embrio ini bisa melekat tumbuh ke dalam rahim atau tidak, maka disinilah kita menunjukkan hasil untuk diagnosis selanjutnya. Kalau tidak berhasil, maka harus mengulang dari rangkap pertama tadi. Kalau berhasil, nanti bisa dilanjutkan dengan apa? Pemeriksaan lebih lanjut untuk berhati-hati, kemudian dianjurkan untuk banyak beristirahat. Nah, itu dulu mungkin dari kita untuk presentasi pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, selain untuk menanggapi atau menanyakan apa yang disampaikan dari kelompok bayi tabung, mungkin kelompok Doli, kelompok Transgiving, ada orang tanya nanti. Monggo, ibu-ibu. Cuma tidak satu dengan satu. Ya, betul. Banyak ovum, Ya, banyak sperm. ya, Terus yang dimasukkan ke dalam rahim. rahim. Satu sesuai dengan hasil analisis dokter. Ini yang dianggap pembuahan embrio yang cukup matang, bagus, dan paling. Kalau misalnya yang matang itu yang bagus lebih dari satu, Ya tetap dipilih yang terbaik dan yang terbaik. bisa nggak dikasih dua? Tidak bisa. Nah, Bisa itu banyak bayi tabung yang Tapi memang analisis ya diutamakan karena memang satu, karena memang utamanya itu Satu. ini anak resikonya jadi besar juga. Ponakan saya anaknya dua langsung juga dari bayi tabung. Jadi bisa dimasukkan lebih dari satu. oh, secara syariah ya, Pak. Jangan hari syariah. Kalau untuk keperluan seperti ini, asalkan ya dengan syarat sperma dari pasangan istrinya, suami juga asli Islam, insya Allah tidak melanggar syariat. Beda halnya mungkin dengan
siswami mohon maaf kadar lemah, terlalu encer dan mungkin tidak bisa berhasil terus menerus, akhirnya donor sperma dari laki-laki yang ada itu sama dengan sini tadi, jadi tidak digunakan. Kalau alasannya tadi kenapa Pak baik pilih beta tabung apa? Kamu tuh alasan Kenapa dia melakukan beta tabung? Karena sudah mungkin berkeluarga sampai beberapa tahun ya. Itu kan kegagalan dari pembuahan itu ada beberapa faktor ya. Jadi mungkin untuk spermanya itu kepalanya tidak terlalu runcing, jadi susah untuk menembus ini bagian ovum ya. Jadi dengan bayi tabung ini berarti sebenarnya prinsip bayi tabung sama dengan proses pembuahan alami, cuma ini dibantu pada waktu proses pembuahan ditemukannya ini aja dalam satu reaksi atau di dalam laboratorium gitu. Di Mogoy juga yang sangat kelompok doli. Mogoy mereka gaya legal. Pelanggaran selamat tutup. Sel telurnya itu diambil saat subur berarti ya. Iya, berarti pas panggul. Ini kan juga dibantu dengan obat pembesaran ovum. Jadi untuk mengoptimalkan ketika ovum masih diambil itu sudah bisa baik. Betul, mungkin lebih dari satu. Ada benda Pak, itu saya nggak mabuknya tadi juga berhasil pembesaran ovum atau mempercepat ovulasi maksudnya. Karena kalau ovum nanti ukurannya beda, itu nanti malah justru malah justru jadi masalah gitu. Makanya maksudnya itu mempercepat ovulasi atau membantu proses ovulasi. Ini juga ukuran volume ya. Bukan dalam bentuk Saya kira bukan sekedar mempercepat ovulasi ya, tetapi kondisi membesar kualitas Untuk optimalkan kualitasnya siap untuk dibuahi. Ya. Alat untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur itu namanya biasanya kan anak-anak banyak yang tanya, maksudnya tabung apa Bu? Udah sih. Enggak, kalau itu cuma di cawan Petri. Oh, di cawan Petri terus spermanya ditetesin, di situ sudah ada ovum. Ya, yang kita praktek biologi biasa itu. Ya. Kita biologi itu. Masukkan aja ke dalam. Terus diambil lagi. Nanti dihitung dulu sampai buah mungkin pilih buah yang paling optimal, paling bagus, diambil lagi. Ya, dalam keadaan terbuka misalkan kalau Itu Mas, tapi sing tak herankan tadi kok telurnya lebih dari satu. Iya Pak. Ya memang telurnya Maksudnya iso. Bisa. Wanita dalam 1 bulan kok ya bisa ovulasi lebih dari 1 semua. Ya kayaknya Banyak. kan sebenarnya banyak, cuma kan kalau setiap bulan kan yang matang itu kan satu. Ayo Cuma kan ini kan dipacu dengan Nah itu tadi mungkin, itu tadi kualitas peningkatan Ya. ovum tadi keluarnya nggak satu tapi lebih dari satu. Di kami mau. kayak anak kembar itu kan dia harus Saya makanya itu secara alami kan hanya 1 telur yang dihasilkan. Iya, gitu. Kalau cuma lebih dari 1 berarti tapi di faktor yang itu berarti. Penambahan Iya, hormon. Luar biasa Bapak Ibu ini. Ternyata kita dapat ilmu lagi. Nah, ini yang tadi kita ini untuk meningkatkan probabilitas kemungkinan untuk mana meningkatkan kemungkinan untuk bisa lebih kemungkinan masuk. Ya, luar biasa. Ampun nggih, tam nggih. demikian atas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.